Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Afifuddin. Nah, setelah kita selesai di React Router DOM, nah kita masuk ke Redux. Nah, Redux ini adalah state management. Jadi Redux ini bukan hanya punyanya React, tapi bisa digunakan ke library lain di JavaScript atau AngularJS atau yang lain. Nah, kita mulai menggunakan Redux. Nah, ada yang menanyakan kenapa kita gunakan Redux. Nah, kita ada kasus seperti ini. Kita ada kasus di app nih ya. Kita ada state di sini. Di app kita punya state user. Nah, state user ini dia harus dioper ke home lagi. State user ini mau digunakan di tabel komponen, ya kan? Ini ya, user ini mau digunakan di sini, tapi dia harus melalui sini dulu, home container dulu, baru masuk ke tabel. Ini baru dari app home ke tabel. Ini saya kira sangat merepotkan kalau ngesubnya banyak. Ini baru 2 ya. Nah, makanya kita perlu state management tersendiri. Jadi tidak di sini. Ada yang ngatur sendiri dan tabel ini langsung ngambil state manajemennya. Jadi nggak usah ngambil dari atasnya, dari parentnya, dari parent-parentnya, ya kan? Kayak ini kan nanti akan merepotkan. Jadi Redux ini fungsinya seperti itu untuk state management. Di React.js pun ada state management namanya React.js. Dia state management namanya HOC, Higher Order Component. Nah, di sini juga sama state managementnya. Tapi kita akan praktekannya Redux yang sering digunakan ini. Silahkan diinstal saja. npm install Redux. Kita install. Nah, Redux ini selain di sini kita nanti install di React-nya, khusus React Redux. Jadi ada 2 yang perlu kita install, Redux itu sendiri dan React Redux. Kita copy, kita tunggu sampai selesai. Nah, jadi nanti rencananya state ini, nah udah ya, dan kita install lagi React Redux. Test save. Nah, jadi nanti state ini sudah tidak ada di sini usernya, tapi di reducer. Nah, ini sementara kita hard di sini. Nanti kedepannya kita akan menggunakan API. Kita menggunakan API, kemudian kita tampung di store di state Redux, namanya reducer di Redux. Nah, kita udah install ini, kita install satu lagi namanya Redux Tang. Jadi Redux Tang ini gunanya untuk nanti kita menggunakan API Axios. Nah, ini wajib diinstal ketika kita menggunakan API. Karena apa? Karena Redux Tang ini untuk mengatasi suatu logika asinkronus. Jadi ketika kita mengambil data dari API itu ada proses yang lama. Nah, di React.js ini nggak mau nunggu. Kalau lama langsung dilanjutkan ke step selanjutnya. Tapi kalau kita pakai Redux Tang ini berguna sebagai asynchronous logic. Ya, nanti lebih lengkapnya kita bisa belajar secara langsung praktekkan aja. Kita tunggu sampai selesai. Nah, nanti kita ke Redux ini. Nah, nanti kita atur indeksnya. Kita npm start dulu. Oke, pastikan aman. Nah,
Kalau aman, kita ke indeksnya, kita konfigurasi dulu ya. Kita lihat dulu di sini, saya sudah ada catatan. Jadi kita akan copy impor 4 ini, paste di sini, tapi ini nggak usah. Nah, jadi yang pertama kita impor Redux-nya. Nah, Redux kita akan gunakan 2, Crystal dan Apply Middleware. Kemudian kita gunain React Redux-nya. Nah, untuk menyimpan state kita simpan di namanya reducer. Nanti ini belum ada, nanti kita buat folder reducernya. Nah, baru kita aktivasi impor Redux-nya. Setelah itu kita akan buat konstanta store-nya. Kita copy, paste lagi, tapi kita nggak perlu ini ya, hapus saja ini. Ini kita nggak perlu compose, ini doang ya. Oke, kemudian kita save, pasti error. Nah, karena belum ada reducer. Nah, store-nya kita masuk, oh ya, kita providernya belum kita gunain ya, kita gunain providernya, kita copy. Nah, app ini kita bungkus pakai provide-nya milik React Redux. Ini tetap masih error karena kita belum buat folder reducer. Kita buat dulu reducers, kita buat indeksnya index.js. Nah, ini udah otomatis bisa, tapi masih error karena indeksnya belum ada apa-apanya. Kita kasih ya, saya nyontoh lagi di sini, kita copy, paste di sini. Silahkan teman-teman untuk di pause ya, baru diikuti. Jadi ini nanti reducer ini ada lebih dari 1. Nah, kita baru 1 state user ya. Nanti kita akan misal CRUD produk, CRUD yang lain dan lain sebagainya ya. Nah, kita buat file users.js. Kita save dulu. Nah, ini kita buat RAFCE, kita buat konstanta, kita nggak perlu impor ini, kita nggak perlu return. Nah, di sini nanti kita akan ini ya, nah baru kita returnnya state, kemudian initial state-nya yaitu ini initial state. Oke, jadi initial state-nya ada user. Jadi user yang di app ini kita cut aja, kita copy, masukkan ke sini ya. Dan kita akan buat baru, ini namanya error, nanti kita akan gunain. Sementara kayak ini dulu, kita save, pastikan di sini aman. Nah, masih ada error. Errornya karena dia di indeksnya. Nah, di indeksnya kita harus pakai ini mungkin ya. Coba kita pakai yang panjang nih. Compose. Nah, bisa. Jadi kita pakai komposnya Redux Tang. Kemudian yang kedua kita pakai, kalau
tang doang bisa apa enggak ya, kita cek. Kayaknya bisa ya. Yang kedua kita pakai ini DevTool extension. Nah ini dapat dari mana? Kita harus, kalau teman-teman kalau langsung implementasi pasti error, kita harus install extension Redux DevTool. Nah silahkan diinstal extension ini di Google Chrome kalian ya. Ini saya sudah install, jadi ini udah aktif. Nah, kita bisa di sini kita bisa deteksi, nah bisa lihat state-nya. Jadi fungsinya itu. Silahkan diinstal. Nah, untuk lengkapnya ada di sini. Kita copy. Ini fungsinya sangat berguna banget buat develop. Nah, setelah diinstal, jadi nanti kita copy ininya nih, window ini ya kan, kita copy, kita pastekan di sini, kita view wordpress ya biar bacanya enak ya, kita copy pastekan di sini, atau teman-teman ini di pause kemudian ikuti aja. Jadi seperti itu ya, kita sudah selesai settingannya, sudah selesai. Selanjutnya kita gunain state-nya. Cara gunainnya, sebelum kita gunain kita hapus dulu state yang ada di sini ya. Oh ya, satu lagi ya, ini ya, kita juga perlu ini ya, state-nya. Tambahin satu lagi. Nah, kalau sudah ini kita udah nggak perlu ini lagi, kita hapus saja. Hapus, kita nggak perlu impor ini, kita nggak perlu impor ini. Kemudian di home nya kita nggak perlu impor ini, kita perlu hapus. Nah, kita langsung main di tabelnya. Yang pertama yang kita harus lakukan yaitu kita, nah ini masih error ya, pasti error. Nah, kita buat ini dulu, connect. Nah, ini kita paste di tabel komponennya, kita save, kemudian di bawahnya kita kasih connect. Kita save. Masih error ya. Iya, karena kita belum gunain usernya. Udah ini sudah Redux connect-nya kita sudah pakai di sini. Setelah itu kita lihat dokumentasinya lagi. Nah, kita pakai maps ini, kita copy maps to prop, kita pastekan di atasnya inilah. Ini namanya users, kita ambilnya dari state users.users. Nah, ini users dari mana? User ini miliknya yang ini users. Nah, si users ini dia punya users tadi, satu lagi ini. Jadi gitu ya. Ini agak ribet sih, tapi ya pelan-pelan. Kemudian ini kita copy, kita taruh di sini, ya kan? Karena ini ya kita ada map user, tapi kita nggak gunain, jadi kita nol aja. Save. Nah, baru kita lihat. Oh, yes. Sudah bisa ya. Oke, nah buktinya bisa apa? Soal kita ganti Afif ini, Afifuddin. Bisa. Oke, kita coba lagi ya, npm start lagi. Apakah bisa?
Oke, Afifuddin ya, udah bisa ya. Nah, ini kita kehilangan ini nih, Wahid Dev Academy. Kita buat Wahid Dev Academy-nya di Jumbotron. Prosesnya sama kayak yang di tabel. Kita copy React Redux-nya. Dan kita pakai di sini. Oke, setelah itu kita pakai maps to prop-nya. Tapi namanya Tito. Baru kita copy di sini, paste di sini. Aduh, salah. Oke, no, kita save. Wahid Dev Academy. Oke, itu kita sudah selesai untuk Redux dasarnya. Selanjutnya akan kita lanjutkan di video setelahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.